Oke, kita bicara tentang Piala AFF. Namanya sekarang Asian Cup. Yes. Tahun 96 kan mulainya. Dulu namanya Piala Tiger. Ya. Sejarahnya kita 6 kali finalis. Yes. Artinya 6 kali runner up. Artinya kalau kita bicara level AFF, ASEAN, ya nggak usah diskusi soal target, Tuan. Targetnya harus juara. Indonesia loh, di AFF. Kalau ngomongin bola ya targetnya juara. Jadi kalau bicara target, menurut saya nggak usah debatable, nggak usah diskusi panjang lebar, targetnya harus juara. Apalagi kita sudah jadi 6 kali finalis, 6 kali runner up. Tentu ada sebuah barrier handicap yang harus kita terobos untuk pertama kalinya. Sama seperti SEA Games terakhir tahun 91. Tahun 2023 kan akhirnya tembus sama Indra Safri itu. Mariski Ridho, Ramadan Sananta dan kawan-kawan. Tapi terakhir STY bilang gini, Tom, jangan terlalu berekspektasi dengan pemain U22 ini, karena dia akan menurunkan yang muda-muda, under 22 tahun. Ini menarik, tapi sebelum ke situ, maka menurut saya, kalau PSSI nggak berani tegas mengucapkan target juara, mohon maaf, saya harus omong dan kalimat sederhana, ya cemen. Anak-anak sekarang ngomongnya apa, cupu katanya gitu kan? Ya yang lalu, kalau sekarang tuh istilahnya apa lagi? Ada cemen itu zaman kita. Ada culun, ada cupu. Menurut saya sih itulah, kalau PSSI nggak berani. Kenapa? Karena saya merasa ada simpang siur target. Ya karena berubah-berubah. Saya merasa pernah melihat, membaca, mendengar ketua umum mengatakan juara. Salah satunya dalam wawancara dengan media Italia. Iya, belum lama ini dia menyebut bahwa Asia Tenggara juara, gitu loh tahapannya. Tapi kalau itu diejawantahkan, bahasa lama juga itu ya. Terus? Kalau target itu diimplementasikan lewat ketua BTN Sumarji, targetnya kan abu-abu tuh, nggak tegas, nggak eksplisit gitu loh. Targetnya apa? Finalis, hasil terbaik. Hasil terbaik itu kan bisa multitafsir, Tuan. Sebagai regenerasi juga tersebut itu. Ya, lalu ini sebagai regenerasi. Nah, makanya banyak catatan kritisnya. Kalau AFF senior sebagai regenerasi, apakah kita lupa? Apakah tuan-tuan yang terhormat di PSSI yang memangku jabatan sebagai petinggi sepak bola yang menangani tim nasional lupa? AFF itu kan sudah ada jenjangnya, ada wadahnya. Ada AFF U16, ada AFF U19, ada AFF U22. Jadi AFF ini menyediakan wadahnya untuk mematangkan para pemain sebelum berlaga di level yang lebih tinggi, namanya Asia kan, AFC. Yeah. Jadi sudah ada. Nah, kenapa di senior nuruninnya U22? Ngomongnya regenerasi. Apa nggak salah? Kan itu satu dari sisi struktural event itu udah ada. Ini masing-masing. Argumentasi Bung Toel nih. Ya, jadi struktural event di AFF itu sudah ada. U16, U19, U22. Jadi sudah terprogram oleh AFF ya. Kok nguruninnya 22 untuk pertandingan yang level senior tim utama, kan begitu. Maka kita melihat bahwa itu adalah alasan-alasan yang sudah disiapkan sejak awal. Oh, alasan yang sudah disiapkan. Iya, kan? Manakala kita tidak juara gitu. Iya, karena yang turun U22. Nah, pertanyaannya, emang siapa yang nyuruh turunin 22? Kan pelatih yang milih pemain itu. Jadi kalau saya sebetulnya tidak mau berdebat dengan siapapun yang dipilih pelatih, tapi targetnya juara gitu. Kan katanya prerogatif hak memilih pemain, kewenangan ada di pelatih. Yeah. Tapi poin yang pertamanya kan itu tadi, harus achieve target itu juara. Persoalan dia mau campur pemain mau dari U19, 22, 20 itu urusan pelatih. Tetapi intinya sebetulnya secara struktur turnamen AFF itu sudah menyediakan semua event buat setiap kelompok umur. Tapi ini yang akan tampil besok mulai tanggal 9 itu adalah untuk ajang senior gitu loh. Bisa jadi nggak begini? Yang regenerasi belum selesai, Tuan. Jadi kalau alasannya regenerasi menurut saya nggak tepat, satu. Yang kedua, sekarang regenerasi buat apa? Pertanyaan saya, regenerasi. Begini. Untuk timnas senior kan? Begini, kita kan punya proyek percepatan prestasi. Betul. Lewat naturalisasi. Yes. Nah, kan ada apa? benturan atau irisan di situ. Makanya gini, apa?
regenerasi itu nggak boleh sekedar alasan itu kosmetik, lip service. Ngomong regenerasi untuk apa pertanyaannya? Untuk timnas senior. Kan timnas senior kebijakannya apa? Akselerasi kan? Naturalisasi. Lalu yang main aja kan bisa dihitung jari. Di ronde 3 kualifikasi aja yang main kan Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Marcelino, itu pun kadang nggak full kan, hanya main ganti. Yakob Sayuri, kan dikit sekali yang main. Kemarin kita menurunkan tim muda yang usianya 20,5, mungkin 20,5, 20,9, yang termuda di Asia Tenggara. Ya memang kembali kalau kita mau konsisten prestasi, ya kita harus terus regenerasi. Apalagi di Liga, saya mengucapkan terima kasih, klub-klub juga sudah menerapkan usia U22 itu harus main 45 menit, ya U23. Lalu di Liga 2 pun kita terapkan U21-nya. Jadi memang ini berjenjang. Dan tentu Coach Sintayong punya pilihan pemain yang banyak sekarang, yang dari Elite Pro Academy, dari Liga 2, Liga 1, ataupun beberapa pemain yang memang masih umurnya sesuai yang bisa dilibatkan. Walaupun kemarin saya lihat Coach Sintayong masih memanggil pemain seperti Asnawi, Arhan, yaitu pilihan pelatih, ya. Dan kita lihat memang cukup berat persaingannya di AFF. Tapi ini kan kembali, walaupun kita tidak punya target, ya kita harus berikan yang terbaik. Ya, dan saya yakin pemain-pemain muda kita punya jiwa nasionalisme, ya. Mereka juga bermain kemarin ngotot, yang akhirnya menang 1-0. Dan ini juga perlu dicatat untuk persiapan kita juga menuju SEA Games tahun depan sebagai juara bertahan. Dan sepertinya AFF juga ada kejuaraan U23 nanti di bulan Juli tahun depan, yang kalau tidak salah juga kita sedang memperpose kita jadi tuan rumahnya. Jadi ini memang kita coba buat program yang baik, karena saya yakin membuat tim yang konsisten, ya, dengan prestasi yang juga baik, ya memang program PSSI-nya harus baik, ya pemainnya baik, pelatihnya baik, sehingga kita bisa berkoordinasi menjadi sebuah kekuatan yang hari ini kita harapkan bisa konsisten seperti yang diharapkan. Dan saya mengucapkan terima kasih dari pihak swasta yang memberikan pendanaan, pemerintah, supporter, ya. Kemarin saya dengar laporan game lawan Laos sama Filipina juga sold out. Jadi kan istilahnya ya ini ada pendanaan dari masyarakat juga yang bisa dibantu. Jadi